Dan untuk mengetahui informasi terkini pemirsa terkait dengan demo penolakan pengesahan RUU TNI yang rencananya akan digelar di gedung DPR pada hari ini, sudah ada rekan kami Camar Haenda di lokasi. Baik, selamat pagi Camar. Bagaimana kondisi di depan gedung DPR pada pagi hari ini? Silakan. Ya, selamat pagi Yasmin, Nata, dan juga pemirsa. Beginilah di belakang saya, tepatnya di Gerbang Pancasila, yang menjadi salah satu dari beberapa pintu masuk menuju ke gedung DPR DPD RI Republik Indonesia. Ini masih terdapat beberapa masyarakat ataupun juga massa aksi yang memang tidak mau disebutkan namanya. Mereka benar sekali ini sudah ada pada sejak pukul 1 malam tadi. Saya akan mengajak Anda, Yasmin, Nata, dan juga pemirsa untuk melihat bagaimana tenda yang didirikan sejak pukul 1 malam tadi. Mereka ini sudah ada pada pukul 1 malam, bahkan sebetulnya ini lebih banyak pada malam hari tadi, namun beberapa ada yang memilih untuk meninggalkan lokasi. Dan alasan dari mereka untuk bisa hadir di sini adalah untuk bisa memblokade jalan sehingga pengesahan dari rancangan undang-undang TNI ini tidak bisa dilaksanakan, dikarenakan ada beberapa pasal yang dianggap tidak sesuai. Dan kita akan mencoba tadi, pada pagi hari tadi kami sudah berbincang bersama dengan salah satu massa aksi yang tidak ingin disebutkan namanya. Kita akan mencoba untuk berbincang kembali. Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Mas, ini bisa diceritakan Anda dari pukul berapa ada di sini? Kami tadi pertama diriin tenda jam 1 pagi, jam 1 malam. Oke. Pada awalnya ada berapa orang di sini dan sekarang berapa orang, Mas? Kami tadi pertama datang sekitar 5 orang pasang tenda. Tadi paling ramai, terus sekitar 30-an. Sekarang kami lagi nunggu yang teman yang buat pagi siang ini. Sekalian mau ke sini. Kita tahu bersama bahwasanya pasal-pasal yang terdapat dalam revisi Undang-Undang TNI ini ada beberapa yang dikhawatirkan justru merusak demokrasi di Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan keterlibatan TNI dalam posisi-posisi sipil. Seperti apa, Mas? Apa yang ingin disampaikan hari ini? Yang jelas revisi Undang-Undang TNI ini kan mengangkangi supremasi sipil ya. Itu amanat reformasi. Jadi kami tolak. Kami melihat tidak ada urgensi dan tidak ada justifikasi yang mendesak gitu. Ditambah lagi proses kemarin kita lihat DPR rapat di hotel hari Minggu, diam-diam melibatkan Pilintek sebagai pengamat. Artinya ada indikasi dari prosesnya saja sudah tidak demokratis seperti itu? Betul, kami merasa prosesnya sendiri tidak transparan, tidak akuntabel, cacat etika, cacat politik, cacat hukum. Jadi memang kami tolak semuanya. Baik. Tentunya seperti yang sudah disampaikan bahwasanya oleh Pak Menteri, demonstrasi ataupun juga massa aksi sesuatu yang boleh dilakukan dan juga menjadi bagian dari demokrasi di Indonesia. Tapi bagaimana dengan apa yang sebetulnya ingin disampaikan? Apakah ada perwakilan dari masyarakat yang resah akan hal ini? Kalau saya bilang sih maksudnya ya ini jelas-jelas kan pengangkangan supremasi sipil ya. Kita lihat 27 tahun setelah reformasi, tentara masuk lagi ke DPR, mereka sidang paripurna dijaga sama tentara. Kami tadi di sini ditanya mana izinnya demonstrasi, kami bilang nggak ada izin. Lah dia itu tentara masuk di dalam, pengamanan itu juga sebenarnya aturannya dari mana. Jadi kami pengen bilang aja ke orang, ya amanat reformasi ini lagi dikangkangi gitu. Kami lagi mencoba melakukan apapun yang kami bisa supaya paling nggak undang-undangnya nggak disahkan. Ini salah satu pasal ataupun juga perubahan adalah berkaitan dengan perluasan jabatan sipil. Ada BNPB, BNPP, BNPT, Bakamla, dan juga Kejaksaan. Bagaimana Anda memandang ini? Ya jelas maksudnya militer kan bukan penegak hukum ya. Kami juga ngelihat ada konflik kepentingan segala macam. Belum lagi kalau misalnya tentara yang di jabatan sipil nanti kalau ada ngelakuin kesalahan atau pidana nggak bisa diadili di pengadilan sipil. Jadi menurut kami ada banyak yang lebih mendesak, misalnya revisi undang-undang peradilan militer misalnya. Dikhawatirkan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia apabila ini dilakukan. Tidak adil, diskriminasi juga, ada perlakuan istimewa, ada konflik kepentingan. Waktu itu kita lihat Kepala Basarnas yang diciduk KPK lalu dibilangnya harus lewat peradilan militer. Jadi emang menurut kami ini udah itikatnya udah nggak baik aja.
Terakhir Mas, ini bagaimana nanti puncaknya akan hadir pada pukul berapa? Karena untuk rapat sendiri akan dimulai pada pukul 9.30. Sejujurnya kami masih nunggu beberapa koalisi dan elemen masyarakat sipil yang katanya akan aksi di DPR. Sedang kami coba arahkan juga ke sini. Ada beberapa yang di depan. Kami juga masih nunggu sambil koordinasi. Jadi belum tahu juga sebetulnya mau jam berapa. Baik Mas, terima kasih. Mudah-mudahan suaranya betul-betul bisa mewakili masyarakat dan juga untuk kepentingan masyarakat bersama. Terima kasih Mas. Ya, begitulah Yasmin, Nata dan juga pemirsa, ada sejumlah pasal ataupun juga poin-poin yang dianggap ini dikhawatirkan menjadi ataupun juga membangkitkan kembali dari dui fungsi militer, dan kami juga saat ini masih terus menanti bagaimana proses ataupun juga demonstrasi yang akan dilakukan pada siang hari ini, karena memang untuk agenda sendiri sejujurnya akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat pada pagi hari ini untuk rapat pengesahan rancangan undang-undang ini. Dan tadi kami juga melihat sejumlah pengamanan terus dilakukan, di mana beberapa mobil kendaraan taktis dan juga Brimob sudah hadir sejak pukul 6 pagi hari tadi secara bergantian. Dan sementara untuk situasi dan kondisi di depan gerbang Pancasila ini masih terpantau ramai lancar. Sementara demikian, Yasmin dan juga Nata. Baik, terima kasih rekan Camar Anda melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali Camar. Pemirsa, sebelumnya masyarakat menyoroti revisi Undang-Undang TNI. Mulai dari pasal yang dibahas hingga rapat pembahasan di hotel yang dinilai tertutup dan ada yang disembunyikan. Revisi Undang-Undang TNI menuai sorotan dari masyarakat. Salah satu poin perubahan yang menjadi sorotan adalah jumlah jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Dalam pembahasan RUU, DPR memperluas lembaga yang bisa diduduki TNI aktif menjadi 16 lembaga. Selain itu, sejumlah pasal krusial juga direvisi, di antaranya tugas pokok TNI selain operasi perang serta usia masa dinas keprajuritan hingga 58 hingga 60 tahun. Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Pertahanan juga menginstruksikan agar prajurit aktif TNI yang kini menjabat di instansi dan lembaga selain yang diperbolehkan untuk pensiun dini. Presiden Republik Indonesia selaku Panglima tertinggi juga telah memberikan petunjuk kepada Menteri Pertahanan untuk para prajurit TNI yang akan ditugaskan di kementerian dan lembaga itu harus pensiun. Yang kita sebut pensiun dini. Saat ini jajaran Kabinet Merah Putih memiliki sejumlah prajurit TNI aktif. Bila revisi undang-undang ini disetujui sesuai arahan Presiden, maka mereka harus pensiun dini dari keanggotaannya di TNI. Pemirsa, sejumlah orang yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil melakukan aksi menolak pengesahan RUU TNI dengan mendirikan tenda di depan gerbang Pancasila DPR RI sejak pukul 1 dini hari tadi. Tenda ini didirikan untuk memblokir akses masuk para anggota DPR RI ke dalam gedung DPR dengan harapan sidang paripurna tidak jadi dilanjutkan. Aksi ini juga menjadi bentuk kekecewaan atas rencana pengesahan RUU TNI yang dinilai membangkitkan dui fungsi TNI. Mereka juga menolak pengesahan RUU TNI karena dianggap tidak melalui proses yang demokratis. Antar aja itu doang. Enggak, biar jadi alasan yang